Halo semuanya, perkenalkan saya Kalista Angelina. Saya mahasiswa dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Jember. Nah, hari ini saya akan melakukan presentasi dengan topik yaitu Location Quotient. Oke, marilah kita mulai presentasinya. Nah, seperti yang saya bilang barusan, topik pembahasan untuk presentasi hari ini itu yaitu Location Quotient. Nah, tujuan dari presentasi ini sendiri itu untuk mengetahui definisi serta penjelasan mengenai location quotient serta analisis pendukungnya, yaitu localization index dan specialization index. Selain dari mengetahui definisi dan penjelasannya, presentasi ini juga akan memberikan studi kasus yang nantinya akan menjadi simulasi untuk bagaimana perhitungan dari location quotient serta analisis-analisis pendukungnya itu sendiri. Nah, untuk poin-poin pembahasan yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu terdapat 5 poin. Yang pertama adalah definisi dan penjelasan location quotient. Yang kedua adalah definisi dan penjelasan localization index. Yang ketiga, definisi dan penjelasan specialization index. Yang keempat adalah study case. Dan yang terakhir adalah hubungan dari analisis LQ, LI, SI dengan ranah kepemilikan. Oke, kita masuk yang pertama yaitu location quotient. Nah, LQ ini merupakan metode analisis sederhana yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor mana dari antara sektor-sektor ekonomi pada suatu wilayah yang berperan sebagai spesialisasi atau sentra dari aktivitas dan pemicu pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut. Nah, analisis ini biasanya digunakan dalam model teori ekonomi basis, serta penentuan terjadinya pusat aktivitas pada suatu kawasan. Nah, analisis LQ ini sendiri itu dilakukan dengan membandingkan hasil output suatu sektor I pada suatu wilayah dengan hasil output sektor I pada wilayah yang lebih luas. Misalnya contohnya saja, pada sektor pertanian dari Kabupaten Jember dengan sektor pertanian pada Provinsi Jawa Timur. Nah, data yang digunakan dalam perbandingan ini itu berasal dari data PDRB, dari lokasi-lokasi yang menjadi kawasan perencanaan. Nah, untuk rumus dari LQ sendiri itu dapat dilihat, yaitu SI per S dibagi dengan NI per N. Atau SI per NI dibagi dengan S per N. Nah, di mana SI itu sendiri merupakan nilai dari PDRB sektor I pada Kabupaten A. Sedangkan S itu merupakan total PDRB Kabupaten A, dan NI nilai PDRB sektor I Provinsi K, dan N total PDRB Provinsi K. Nah, hasil dari LQ ini sendiri itu agar mengetahui artinya itu dapat dibandingkan dengan ketentuan dari rumus LQ itu sendiri. Nah, ketentuannya itu ada 3. Jika hasil perhitungan analisis LQ itu lebih dari 1, maka sektor tersebut merupakan sektor basis, di mana sektor tersebut itu dapat memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri dan dapat memenuhi permintaan dari wilayah lainnya. Atau artinya sektor tersebut dapat melakukan ekspor dari lokasinya. Nah, yang untuk ketentuan kedua, jika hasil dari analisis LQ itu sama dengan 1, maka sektor tersebut memiliki potensi yang sama dengan sektor sejenis pada daerah lainnya. Yang artinya juga sektor tersebut itu hanya bisa memenuhi kebutuhan lokasinya sendiri. Nah, untuk ketentuan yang terakhir, yaitu jika hasil dari LQ kurang dari 1, maka artinya sektor tersebut itu
merupakan sektor non-basis atau sektor yang belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kebutuhan lokasinya sendiri, maupun apalagi kebutuhannya lokasi lainnya. Ya, kita selanjutnya akan masuk ke localization index. Nah, localization index atau LI itu merupakan metode perhitungan untuk menentukan pemusatan wilayah pengembangan. Nah, perhitungan ini tuh digunakan untuk melihat apakah suatu sektor berkembang khusus di wilayah tertentu saja atau localization, atau berkembang di seluruh wilayah atau terjadi dispersion. Nah, hasil perhitungan LI ini digunakan untuk melengkapi serta memperkuat hasil dari analisis LQ. Untuk rumus dari LI sendiri itu dapat dilihat sebagai berikut, yaitu LI sama dengan setengah sigma SI per NI kurangi S per N. Hasil dari pembagian SI per NI dikurangi S per N itu absolut. Jadi bentuk angkanya itu bukan negatif, melainkan positif. Nah, di mana arti dari SI per NI kurangi S per N itu sama dengan penjelasan dari punyanya LQ, yaitu nilai PDRB sektor I Kabupaten A, total PDRB Kabupaten A, nilai PDRB sektor I ke Provinsi K, dan total PDRB Provinsi K. Nah, localization index sendiri ini juga memiliki ketentuan di mana hasil dari LI jika mendekati 0, maka artinya perkembangan sektor tersebut relatif terjadi di semua wilayah atau dispersion. Nah, jika LI mendekati 1, berarti perkembangan pada suatu sektor tersebut terjadi secara memusat atau localization. Oke, yang selanjutnya adalah specialization index. Nah, specialization index atau SI itu merupakan metode perhitungan untuk menentukan apakah pada sebuah wilayah terdapat lebih dari satu jenis sektor yang berkembang atau diversification, atau hanya terdapat satu sektor khusus saja yang berkembang di wilayah tersebut atau specialization. Nah, sama dengan perhitungan LI, hasil dari perhitungan SI ini digunakan untuk melengkapi serta memperkuat hasil dari analisis LQ. Di mana rumus SI itu sendiri adalah setengah dikali sigma SI per S dikurangi NI per N. Nah, untuk ketentuan dari hasil SI itu sendiri, di mana jika hasil SI mendekati 0, maka di wilayah tersebut memiliki berbagai macam sektor. Nah, jika SI mendekati 1, maka wilayah tersebut itu memiliki berbagai macam wilayah tersebut memiliki sektor yang khusus yang berkembang di wilayah tersebut. Jadi hanya dikhususkan untuk perkembangan satu sektor. Nah, selanjutnya kita masuk ke study case, di mana study case ini diambil dari Kabupaten Lumajang. Oke. Di sini merupakan data PDRB dari Kabupaten Lumajang, serta lokasi yang lebih luas daripada Kabupaten Lumajang, yaitu Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk studi kasus ini, untuk simulasi studi kasus ini, kita akan menghitung mengenai LQ, LI, dan SI dari sektor pertanian. Nah, berikut merupakan simulasi perhitungan LQ pada tahun 2019, di mana diketahui sebagai berikut jumlah SI, S, NI, dan N-nya. Nah, pada saat dimasukkan kepada rumus LQ, hasilnya didapatkan bahwa LQ sektor pertanian berjumlah 3,20. Nah, jika dibandingkan dengan ketentuan LQ yang seperti yang ditera, nah, maka
dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian Kabupaten Lumajang itu merupakan sektor basis karena LQ-nya lebih dari 1. Nah, tadi kan itu merupakan simulasi pertanian. Nah, untuk yang sektor-sektor lainnya dapat dilihat pada tabel berikut hasil dari analisis LQ-nya. Nah, bisa dilihat secara time series bahwa terjadi perubahan meskipun tidak signifikan selama ini. Dan dapat dilihat bahwa Kabupaten Lumajang itu memiliki 5 sektor basis. Nah, sektor-sektor basis tersebut yaitu sektor pertanian, sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor jasa lainnya. Nah, namun dari antara sektor-sektor basis ini, mana yang menjadi sentra aktivitas atau kegiatan utama di Kabupaten Lumajang? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, disinilah masuk analisis LI dan SI. Nah, untuk simulasi perhitungan LI bisa dilihat sebagai berikut. Datanya yang digunakan untuk simulasinya menggunakan sektor pertanian seperti yang LQ itu. Jadi data SI, SNI, dan N-nya itu jika dimasukkan ke rumusnya, maka akan didapatkan nilai 15,10. Di mana jika dibandingkan dengan ketentuan milik LI, maka didapatkan kesimpulan bahwa perkembangan sektor pertanian Kabupaten Lumajang terjadi secara memusat di Kabupaten Lumajang dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jawa Timur. Karena nilai LI-nya sendiri itu 15,10 yang artinya mendekati 1 atau lebih dari 1. Oke, selanjutnya adalah simulasi perhitungan SI. Nah, jika nilai-nilai tersebut dimasukkan ke rumus SI, maka akan didapatkan nilai akhir 0,11. Yang jika dibandingkan dengan ketentuan milik analisis SI, didapatkan kesimpulan bahwa perkembangan sektor pertanian Kabupaten Lumajang itu terjadi secara khusus di wilayah Kabupaten Lumajang dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jawa Timur. Nah, untuk sektor-sektor lainnya dapat dilihat klasifikasi LI dan SI-nya sebagai berikut pada tabel-tabel tersebut. Nah, dari hasil-hasil analisis LQ, LI, dan SI, maka didapatkan hasil sebagai tabel berikut, di mana terdapat 5 sektor yang menjadi sorotan, yaitu pertanian, real estate, administrasi pemerintahan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya, di mana semuanya itu merupakan sektor basis. Namun, untuk mengetahui satu sektor yang menjadi sentra aktivitas dari Kabupaten Lumajang, maka didapatkan dilihat dari hasil LI dan SI-nya. Nah, hanya satu sektor yang LI dan SI-nya merupakan lokalisasi dan spesialisasi, yaitu sektor pertanian. Nah, artinya ini bahwa sektor pertanian itu merupakan sentra aktivitas atau pusat aktivitas dari Kabupaten Lumajang. Nah, hasil dari kesimpulan analisis ini nantinya bisa digunakan untuk berbagai macam hal, tergantung konteks dari penelitiannya. Nah, untuk perhitungan LQ, LI, dan SI tadi, agar mudah, dapat menggunakan alat-alat bantu untuk menghitung seperti Excel ataupun alat bantu hitung lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide terakhir, yaitu hubungan LQ, LI, dan SI dengan ranah kepewakaan. Nah, apa yang menghubungkan analisis-analisis tersebut itu dengan ranah kepewakaan? Nah,
Analisis LQ, LI, dan SI ini dalam ranah kebijakan seringkali itu digunakan untuk menentukan sektor mana dari antara sektor-sektor pada suatu wilayah yang menjadi sentra aktivitas dari suatu kawasan. Nah, dari mengetahui hal tersebut itu, maka seorang planner itu dapat merancang program pengembangan yang sesuai dengan sentra aktivitasnya, sehingga dapat membawa keuntungan ekonomi bagi wilayah perencanaan tersebut pada saat pembuatan dokumen perencanaan. Jadi, mengetahui hal tersebut itu dapat membantu seorang planner untuk menentukan program yang sesuai dengan sentra aktivitas yang membawa keuntungan ekonomi bagi wilayah perencanaan sehingga mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Nah, sekian dari presentasi saya. Semoga presentasi ini bisa membawa banyak manfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak menyenangkan. Terima kasih.